Saya melihat video beliau bahwa beliau beberapa waktu yang lalu telah melakukan tes DNA. Saya mohon kepada beliau, Gus Fuad, hasil daripada tes DNA untuk tidak dipublikasikan. Saya mohon dengan segala hormat kepada beliau bahwa hasil tes DNA dari beliau untuk nanti tidak dipublikasikan. Secara pribadi sangat bangga kepada beliau bahwa beliau telah berkorban segala-galanya untuk Wali Songo. Beberapa waktu yang lalu Gus Fuad Channel mengupload video tentang Gus Fuad Pleret yang ternyata sudah melakukan tes DNA. Namun hasilnya itu harus menunggu sekitar 2 atau 3 bulan lagi baru jadi. Ya, yang namanya tes DNA memang tidak sekaligus langsung jadi, melainkan harus melalui beberapa tahap, kemudian menunggu sampai jadi. Dan bisa dibilang sangat mudah dan sangat praktis. Maka sekarang pertanyaannya, kemana orang-orang sebelah yang sering memframing kalau Gus Fuad Pleret, Gus Arya, kemudian Kiai Imaduddin itu katanya pengen jadi Habib sehingga menggeser Habib yang ada? Dan logika seperti itu sangat lucu dan tentu saja menjadi bahan tertawaan anak kecil. Lawang Gus Fuad Pleret, Kiai Imaduddin, Gus Arya itu mereka adalah bagian dari sekian banyaknya dzurriyyah Wali Songo yang ada di Indonesia ini. Mereka ini ada yang dari jalur Sunan Ampel, ada yang dari jalur Sunan Gunung Jati maupun Sunan Kalijaga. Dan para Wali Songo itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Maka para keturunan Wali Songo, para anak cucu Wali Songo itu juga satu jalur keturunannya pada Kanjeng Nabi. Terus kok dibilang katanya pengen jadi Habib? Logikamu di mana, Drun? Lawang Habaib sendiri sekarang itu masih diragukan, bahkan dinyatakan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kok dibilang ingin jadi Habib? Dan apa yang dilakukan oleh mereka bertiga, juga termasuk para tokoh-tokoh Nusantara lainnya, itu tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk membela rakyat Indonesia yang selama ini merasa tertipu dengan tampang Arab yang sering mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Itu saja. Demi menyelamatkan akidah umat Islam serta mencegah dari kerusakan yang lebih parah lagi akibat kebohongan atas nama Nabi. Hanya itu. Tapi ya nampaknya para Habib itu belum bisa menerima semua itu, sehingga melakukan segala cara untuk menjatuhkan nama baik ketiga orang itu dan para pecinta NKRI lainnya. Diframing, difitnah, dicaci, dihina dengan kata-kata kotor yang tak layak. Tapi ya wajar, namanya kebohongan ketika akan diungkap, otomatis pihak yang berbohong akan berontak. Sementara orang yang merasa tidak berbohong tentu akan santai saja. Tapi yang jelas-jelas berbohong, mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan Nabi, pasti akan melakukan segala cara untuk menutupi kebohongannya itu. Kalau sampai terungkap, bahaya. Mereka tidak dipercaya lagi oleh umat Islam. Mereka tidak dihormati lagi oleh orang-orang yang selama ini memuja mereka. Dan mereka juga tidak bisa menipu atau berbohong lagi. Kan bahaya namanya. Namun belakangan ini malah ada seorang kiai yang diketahui sebagai salah satu dzurriyyah Wali Songo juga, yakni Kiai Hanan dari Madura. Kiai Hanan malah meminta pada Gus Fuad Pleret agar tidak mempublikasikan hasil tes DNA-nya. Lah ini kan agak aneh. Kenapa harus disembunyikan? Kenapa tidak boleh dipublikasikan? Bukankah justru dengan tes DNA itu fungsinya untuk ditunjukkan pada banyak orang? Dan hal itu bukan bertujuan untuk sombong atau membanggakan nasab, bukan. Tapi sekedar memberi keterangan atau penjelasan bahwa hasil tes DNA-nya adalah tersambung kepada Kanjeng Nabi. Itu saja. Dan hal ini sangat berbeda dengan kelompok Ba'alawi yang selama ini mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi tes DNA tidak berani. Pernah ada seorang jurnalis bernama Najwa Shihab merasa kaget dengan hasil tes DNA-nya. Selama ini Najwa dikenal sebagai warga Indonesia keturunan Arab.
Hasil tes DNA Najwa itu sangat mengejutkan. Gen Arab yang dimiliki Najwa Shihab hanya 3,4% saja. Perempuan kelahiran Makassar 16 September 1977 ini justru punya 10 fragmen DNA dari 10 leluhur yang berbeda. Hal itu terungkap berdasar hasil penelitian penelusuran leluhur orang Indonesia asli yang dilakukan oleh majalah sejarah daring Historia. Dari hasil penelitian itu memperlihatkan Najwa memiliki fragmen DNA dari moyang yang berasal dari Afrika Utara, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Selatan, Afrika, Eropa Utara, diaspora Asia, diaspora Afrika, dan diaspora Eropa. Namun putri cendekiawan Muslim Quraisy Shihab itu tidak merasa heran memiliki fragmen DNA dari banyak bangsa. Karena saya tahu moyang saya berasal dari Hadramaut Yaman dan Habib Ali itu adalah ayahnya, kakeknya Abi Quraisy Shihab. Jadi saya garis keturunan keempat dari Hadramaut yang kebanyakan seorang pedagang, seorang pendakwah juga. Jadi memang berkeliling, kata Najwa Shihab sebagaimana diliput oleh Kompas.com tanggal 18 bulan 10 tahun 2019 lalu. Penelitian genetik ini memakai metode DNA mitokondria yang diturunkan melalui jalur maternal atau ibu, lalu kromosom Y yang hanya diturunkan dari sisi paternal atau ayah, serta DNA autosom yang diturunkan dari kedua orang tua. Jadi hasil tes DNA Najwa Shihab yang selama ini diketahui sebagai bagian dari kelompok Habaib Alawi, meski sang ayah tidak memakai gelar Habib yang entah karena alasan apa, itu Najwa Shihab hasil tes DNA-nya dipublikasikan ke masyarakat umum lewat media. Seluruh orang Indonesia tahu hasilnya. Dan itu pun dari hasil tes DNA sudah terbukti bahwa Najwa Shihab tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Itu pun dipublikasikan. Sementara Gus Fuad Pleret, kiai dari Bantul, Yogyakarta, yang selama ini diketahui jalur nasabnya adalah dari Sunan Ampel, maka apa salahnya jika mempublikasikan hasil tes DNA-nya? Sebagaimana yang juga sudah dilakukan oleh keluarga Kiai Hasan Genggong beberapa waktu lalu yang ternyata jalur nasabnya tersambung kepada Kanjeng Nabi lewat jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka sangat mengherankan kalau tiba-tiba Kiai Hanan dari Madura kok malah meminta agar Gus Fuad Pleret agar tidak mempublikasikan hasil tes DNA-nya. Tapi sebagaimana vlog Gus Fuad Pleret beberapa waktu lalu, bahwa beliau akan mempublikasikan hasil tes DNA-nya kalau sudah menerima hasilnya. Apapun hasilnya tetap akan dipublikasikan. Kalau saya sih sangat setuju kalau dipublikasikan. Kalau pendapat Anda bagaimana?